Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andri channel 3F Nyerocos. Oke, Nyerocos kali ini saya akan membahas tentang musik ya, tentang musik kembali. Dimana kali ini saya akan membahas tentang salah satu personil dari grup band yang hengkang ya, atau keluar. Dan mungkin saya sedikit akan membahas cluenya siapa sih personil yang keluar dari band tersebut ya, dan grup band apa sih yang akan kita bahas ya. Oke, cluenya ini adalah dia adalah salah satu personil dari grup band yang mungkin dari Iowa ya, Amerika Serikat. Dan dia adalah mungkin sebelumnya dia itu menggantikan posisi drummer sebelumnya ya, karena keluar dan lalu tidak lama meninggal. Dan dia juga udah mencetak sampai 3 album ya, sampai dari mulai dia baru masuk ke grup tersebut sampai tahun sekarang ini. Ayo tebak siapa orangnya? Jadi kalian tahu siapa nih. Oke, kita lihat dulu performanya dulu, baru kita bahas ya. Oke, let's check it out. Lihat cobain dia. Oke, gimana permainnya? Keren kan? Nah, dialah Jay Weinberg ya. Dia adalah pria kelahiran 8 September tahun 90 ya, dan dia mungkin tergolong masih muda ya, kelahiran tahun 90 ya. Dan dia adalah musisi Amerika Serikat yang paling kenal dengan metal atau aliran heavy metal juga ya, sama ya. Dan dia juga bergabung dengan Slipknot tahun 2013 setelah kepergian dari Joy Jordison karena keluar ya, karena mungkin sudah beda konsep ya. Jadi Joy Jordison keluar, akhirnya dia membentuk grup baru ya, tapi dalam mungkin hampir jarak 7 tahun Joy Jordison meninggal tahun 2021 karena sakit ya, di dalam saat dia tertidur ya. Oke. Dan yang menjadi bahan kita kali ini tuh bukan masalah profil dari Joy Jordison ya, tapi dengan berita yang tersiar ya dari akun Instagram Slipknot itu sendiri, di mana Jay Weinberg ini keluar dari grup Slipknot ya, dan itu beritanya keluar baru kemarin ya, Senin ya, dan itu sudah tersebar di media sosial mungkin yang sudah terkenal ya, contohnya Billboard gitu kan. Merupakan emang Billboard itu kan salah satu media untuk mengenalkan musisi-musisi atau band-band yang ada di dunia ya. Jadi berita tersiarnya Jay Weinberg ini keluar itu emang sudah mungkin membuat para fans dari Slipknot kaget ya, dan mungkin tidak percaya ya. Karena kan selama ini Jay Weinberg dengan Slipknot itu luar biasa, sudah kompak ya, mungkin chemistry sudah terjalin dengan baik ya. Tapi sangat disayangkan kenapa Jay Weinberg ada beritanya keluar ya. Tapi tunggu nih, ini baru rumor ya, karena ada yang aneh ya setelah berita itu tersebar ya tanggal 6 kemarin. Tapi tidak lama kemudian status atau berita itu dihapus ya dari akun Instagram tersebut. Jadi itu membuat mungkin kita punya persepsi ini sebenarnya gitu kan. Apakah ini gimmick atau emang benar-benar dia keluar gitu kan, belum dipastikan. Ini juga kita masih menunggu berita terbarunya, tapi emang sudah terlanjur tersebar berita ini ke media-media mungkin media semua media ya. Karena saya browsing juga, rata-rata semua sudah memberitakan Jay Weinberg keluar ya, karena mungkin itu dari berita yang awalnya dari akun Instagramnya itu ya. Oke, kita bahas dulu yang Weinberg tadi kan sudah saya bilang dia ada kelahiran tahun 90, 8 September. Dia udah masih mungkin tergolong muda ya untuk band terkenal Slipknot ya, karena mungkin untuk Slipknot itu mungkin mereka sudah pada berusia atau udah tua ya. Mungkin cuma Jay Weinberg yang masih muda ya.
Jadi Joey Wendwick ini bergabung dengan Slipknot tahun 2013. Slipknot kita sendiri band dari Iowa, Amerika Serikat, dengan aliran heavy metal, tapi new metal juga kayaknya bisa masuk ya, karena emang karakternya ada salah satunya ya musiknya, musik new metal juga masuk ya, karena kita tahu dulu new metal kan pada masanya itu tahun 90-an, dimana ada Limp Bizkit, ada Korn, ada ini Slipknot termasuk di dalamnya, ada pokoknya banyaknya aliran musik new metal dulu, mungkin Linkin Park juga termasuk di dalamnya ya, dan menjadi band-band terkenal dan booming ya di masanya itu, dan mereka mungkin sampai sekarang masih teringat musik-musik mereka, khususnya pada saat Woodstock ya. Jadi emang saya juga mengenal Slipknot, mengenal Korn, mengenal Limp Bizkit itu di saat Woodstock tahun 99 ya, dan itu ada emang Woodstock itu merupakan mungkin itu Woodstock terakhir ya, karena emang banyak kejadian yang tidak mengenakan ya, ada prostitusi, ada pemerkosaan, ada pembakaran, pokoknya wah benar kacau ya namanya. Jadi emang akhirnya kalau tidak salah Woodstock itu tidak ada lagi, dan mungkin diganti sekarang dengan nama yang lainnya. Tapi emang itu awalnya saya mengenal band-band yang tadi saya sebutkan ya di masa kejayaannya ya. Dan emang Woodstock luar biasa, dulu ada RATM juga ada di sana, RATM wah dengan, dan jadi saya sangat menyukai new metal itu pertamanya dari situ ya, di tahun 99. Dan waktu itu juga kalau ingin kita melihat Woodstock itu ya, kita tidak bisa seenaknya menolak, karena dulu kan internet terbatas ya, kita harus masuk ke tempat komputer atau rental komputer ya. Kalau sekarang kan tinggal di HP, download jadi nonton gitu kan. Kalau dulu kan susah, kita harus beli CD dulu ya, kita harus beli CD gitu kan. Dan saya juga tahunya itu dari CD, saya itu beli 2.500 ya, untuk hanya sekedar untuk melihat Woodstock yang di dalamnya ada Slipknot, ada Korn, ada RATM, ada Limp Bizkit, oke. Dan tadi sudah saya bahas, jadi Joey Wendwick itu masuk ke Slipknot tahun 2013 menggantikan Joy Jordison. Dan 1 tahun setelah bergabung dengan Slipknot, akhirnya Jay ikut serta dalam pembuatan albumnya yang berjudul The Grey Chapter ya, dan itu menunjukkan awal ya debut Jay membuat album bersama Slipknot ya. Dan Jay selama karirnya sampai sekarang itu sudah 10 tahun berkarir bersama Slipknot dengan karakter drum yang kita ketahui ya, tadi sudah kita lihat di bagian permainannya. Dan emang sebetulnya sih tidak jauh beda dengan Joy ya, tapi emang kayaknya Slipknot mungkin untuk mengenai Joy jangan terlalu mengubah karakter dari Joy ya dalam permainan Slipknot di Slipknot ya. Dan emang karakter Joey Wendwick juga kayaknya punya karakter sendiri ya, tapi emang mungkin gaya-gaya Joy Jordison jangan dihilangkan full ya gitu kan. Jadi emang Joey Wendwick orangnya masih menghargai ya itu, jadi dia tidak merasa wah saya baru nih dia langsung berubah seenaknya, tapi dia menghargai ya hasil karya sebelumnya gitu. Dan berita ini kalau benar adanya ini menambah personel dari Slipknot keluar yang sudah kita ketahui waktu kita bahas, mungkin pernah saya bahas itu lupa lagi saya. Slipknot itu tahun 2013 Joy Jordison keluar, lalu ada lagi Craig Jones yang kita ketahui juga yang keluar juga, sama lalu ada Chris Penn juga keluar, lalu ada Paul Gray juga ya, karena Paul Gray kan meninggal, itu bukan keluar ya. Dan itu sempat membuat harus mencari personal yang baru ya, tapi emang Slipknot meskipun perubahan pergantian formasi atau personel, tetap ya karakteristik dari pemain Slipknot luar biasa keren ya. Dan memang sih Slipknot emang karakter Corey Taylor-nya ya, yang emang menjadikan Slipknot keren. Jadi karakter juga mungkin si Badut juga ya, itu kan jadi ciri khas si Badut ya, si Shawn ya, karena kan si ini yang disayangkan si Shawn itu kan partnernya dulu sama si Chris Penn ya, karena kan dia selalu kalau di panggung suka bergulat, suka usil, itu selalu berdua dengan dia. Tapi saya Chris Penn keluar, jadi si Badut atau si Shawn ya, jadi kesan dia sendiri ya dalam cari partner untuk melakukan hal-hal mungkin hal-hal sifatnya urakannya gitu kan di panggung. Karena kan kita ketahui yang lainnya kan sibuk dengan sendiri. Kalau Chris Penn kan dia bisa keluar, dia kan cuma perkusi ya, dia bisa jalan-jalan. Kayak si Sam kan sama karakternya kan dia perkusi juga sama. Jadi dia berdua itu emang selalu bertontonkan hal-hal sifatnya mungkin arogan gitu kan, suka naik ke panggung, dia saling memukul gitu kan, saling bertabrakan. Itu luar biasanya yang dua ini kemesti sudah dapat ya, tapi sayang Chris Penn keluar dan akhirnya Shawn terlihat emang tidak ada partner dalam hal seperti itu sekarang ya. Oke. Jadi kepergian Joey Wendwick ini sebenarnya setelah dia membuat album tahun 2002 ya berjudul The End So Far ya.
Dan sangat disayangkan ini merupakan album terakhir dari Jan Windberg bersama Slipknot. Dan ini mungkin menjadi pukulan tersendiri ya buat fans dari Slipknot, karena kan Slipknot merupakan band besar ya sekarang ya, dan udah dikenal di seluruh dunia ya. Dan personil-personilnya, karena kan semua personil Slipknot itu punya karakter masing-masing ya, dengan Gary Taylornya dengan vokalnya yang gahar, gitarisnya dengan karakter yang begini, yang satu bengis, yang satu dan tahu sendiri lah. Lalu si Shawn ya, lalu ada pemain drumnya tadi Jan Windberg juga sama. Jadi semua personel dari Slipknot itu punya karakter sendiri yang mulai mungkin dapat lihat dari topengnya juga ya, dan dengan karakter permainan juga mereka berbeda dan mungkin punya ciri khas masing-masing ya, apalagi dengan nomor di bajunya. Oke. Dan mungkin itu yang dapat saya bahas tentang Jan Windberg, di mana dia akhirnya memutuskan keluar dari Slipknot. Tapi tunggu dulu, itu baru rumor ya, dari berita yang diterima dari akun Instagram Slipknot tanggal 6 kemarin ya. Dan saya akan kalau itu terjadi ya. Tapi kita tunggu dulu berita selanjutnya, apakah ini benar atau gimmick kah atau cuma iseng ya. Karena kalau saya lihat sih emang dulu berita-berita pergiannya personel dari Slipknot itu selalu terjadi dan memang betul terjadi ya. Dan saya angkat kalau ini benar-benar terjadi, berarti Slipknot harus mencari lagi pemain drum yang berkarakteristik dia cepat, dia powerful, yang gembukannya luar biasa ya. Dan mungkin yang saya lihat sih Tatsuma ya dari Jepang, yang mempunyai karakteristik mendekati karakter dari Joy dan Jay ya, Joy Jordison dan Jay Windberg ya. Dan memang Tatsuma dari Jepang dengan grupnya, apalagi saya pernah membahas sih, itu pemain drumnya luar biasa keren banget ya. Dan memang itu yang saya lihat sih yang mendekati karakter dari Joy Jordison, yang saya rasa ya Jay Windberg dan Tatsuma Ayuma ya kalau saya dari Jepang. Dan mungkin kayak saya juga lihat malam pemain drum dari Blink-182 ya, Chris Baker kalau misalnya itu luar biasa juga ya. Tapi dia emang cepat dengan tempo permainan punk ya. Dan beda kan kalau heavy metal itu gebukannya mungkin bisa lah Anda bisa membedakan gimana ya. Kalau punk itu biasanya gebukannya cepat ya, 1-2-1-2-1 gitu kan. Kalau ini kan banyak ritme mukul gimana. Nama beda kalau sok. Nah, Anda dapat merasakan apa bedanya permainan dari Baker sama Joy Jordison ataupun Jay Windberg ya. Oke. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan keluarnya Jay Windberg dari Slipknot. Dan saya harapkan sih sebagai saya salah satu mungkin penggemar dari Slipknot, jangan keluarlah Jay Windbergnya, mempertahankan, karena kan untuk membangun chemistry itu susah ya, harus proses lama ya. Itu kan berarti harus merupakan biasa semacam merekrut kembali, mencari cara menyamakan persepsi lagi, itu kan membutuhkan proses yang cukup lama ya. Dan Jay Windberg juga itu 10 tahun sampai sekarang itu mungkin cukup waktu yang lama ya untuk membuat karya seperti sekarang ya. Nah, sangat disayangkan kalau itu terjadi sampai Windberg keluar. Oke. Sampai segitu dulu yang dapat saya bahas tentang Jay Windberg dari Slipknot ya, dimana berita itu tersebar sekarang di media sosial, berita tentang keluarnya Jay Windberg. Oke, sampai jumpa lagi di review saya selanjutnya, membahas musik, sepak bola, misteri, pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan aktivitas sehari-hari akan saya bahas ya. Karena kita akan ngobrol, kita akan nyorocos namanya. Dan mungkin bersama si Bro atau bersama dengan Dedro. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, comment, and subscribe.